Sobat, salam sejahtera tapi pun. Ya pun. Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei menjadi salah satu corong untuk menyerukan kepentingan kesejahteraan umum. Bukan hanya untuk para buruh, tapi untuk seluruh kelompok rentan, khususnya yang ada di Indonesia maupun Lampung. Bukan, 1 Mei bukan hanya untuk Indonesia atau Lampung, tetapi seluruh dunia yang memang masih berada dalam permasalahan perburuhan. Ada banyak pendapat kalau buruh ada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Ada satu istilah yang sering digunakan setiap 1 Mei adalah May Day. Hari Buruh Internasional itu juga identik dengan May Day. Satu istilah yang sering digunakan atau memang harus digunakan saat pesawat mau jatuh. Ini adalah situasi darurat. Bagaimana situasi darurat ini dialami oleh kawan-kawan buruh saat ini di Lampung maupun di Indonesia? Saat ini kita akan mengikuti atau melakukan bincang inspirasi. Ada 2 tamu saya yang sudah hadir. Yang pertama Mas Valentinus Andi. Salam sejahtera Mas, sehat selalu? Puji Tuhan, sehat Mbak Yuli. Puji Tuhan. Mas Valen ini adalah Ketua Pemuda Katolik Komda Lampung yang saat ini juga menjadi Koordinator Bidang Perburuhan Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Keuskupan Tanjung Karang. Di samping Mas Valen, saat ini juga ada Mas Joko Purwanto. Salam sejahtera Mas, sehat? Sehat Mbak, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, beliau ini adalah Ketua Umum Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Nasional. Biasa disingkat sebagai EPSBI KSN. Yang di dalamnya ada banyak serikat pekerja atau serikat buruh yang bergerak bersama-sama untuk perjuangan kesejahteraan. Mas Joko dan Mas Valen, kenapa buruh masih harus terus-menerus menjadi perhatian kita? Apa saja yang menjadi alasan situasi perburuhan ini wajib dan harus dilibati oleh banyak pihak? Apa sih sebenarnya situasi yang memprihatinkan sehingga mereka berteriak May Day, May Day, May Day? Mas Joko dulu, monggo. Ya, istilah May Day, peringatan Hari Buruh Internasional itu kan awalnya dimulai dari sebuah kejadian di Amerika, salah satu kota yang sedang melakukan pemogokan itu menuntut jam kerja 8 jam sehari, yang sebelumnya itu tidak dibatasi soal jam kerja. Nah, kalau hari ini kawan-kawan itu mendapatkan kerja 8 jam, terus boleh istirahat setengah jam, terus 15 menit di jeda-jeda itu hasil dari perjuangan kawan-kawan di Amerika pada tahun berapa ya, lupa saya, 1800 berapa gitu. 1800-an. 1800-an, itu udah lama sekali dan itu dinikmati sampai hari ini. Kemudian kenapa istilahnya jadi May Day? Itu 1 Mei, jadi hari 1 Mei. May Day kemudian digunakan untuk istilah itu, ya buruh ini juga butuh pertolongan. Karena persoalan buruh, kalau bicara soal sejarah gerakan buruh di dunia itu, ya buruh itu di Indonesia itu justru diawali bukan hanya ketika setelah merdeka, justru sebelum merdeka. Itu diawali oleh Serikat Pekerja Kereta Api milik Belanda waktu itu, perusahaan Staatspoor. Kira-kira bahasa Indonesianya hari itu Serikat Pekerja Kereta Api lah, gitu, Serikat Buruh Kereta Api. Tapi kalau bahasa Belandanya saya lupa apa istilahnya, tapi itu perusahaan Staatspoor milik VOC.
sehingga milik VOC tapi pekerjanya banyak orang ya, Indonesia. Orang Indonesia, kalau pekerja orang Indonesia. Pada pekerjaan kan jam kerjanya, kemudian upahnya segala macam, sampai melihat bagaimana posisi di bawah kolonialisme itu kan pasti tidak enak, sehingga kemudian mereka membuat serikat, melakukan perlawanan, melakukan pemogokan di perusahaan Stetspoor di Jawa waktu itu, kira-kira tahun 1926 atau 27 itu, sekitar itulah. Ini yang kemudian saya kira ini juga ketika buruh-buruh ini di situ kan kita bisa lihat bahwa persoalan buruh itu bukan hanya soal bagaimana upahnya, tapi juga bagaimana soal keadilan yang diperoleh. Bahkan melihat waktu itu kawan-kawan ini juga melihat bahwa di bawah kolonialisme itu, di bawah penjajahan yang dilakukan oleh VOC itu, kita pasti akan lebih menderita dibandingkan kalau jika merdeka. Walaupun waktu itu memang juga soal salah satunya jam kerja juga yang dituntut oleh kawan-kawan ini. Nah, ini berlangsung terus, serikatnya kemudian berkembang ke perusahaan lain sampai ketika Presiden Soekarno sudah merdeka itu May Day dirayakan bersama-sama dengan Presiden Soekarno waktu itu. 1961. 1951 kalau tidak salah ya. 61 ya betul. 1961. Bersama dengan itu Presiden. Bersama-sama di Senayan apa di tempat yang sangat luas, dan itu disiarkan langsung. Semua terlibat buruh-buruh itu, dan dengan satu tekad untuk kesejahteraan itu. Waktu itu istilahnya revolusi Indonesia gitu kan. Mengisi kemerdekaan itu seperti apa dengan bersemangat. Nah, pasca 65 ketika Orde Baru zaman Presiden Soeharto itu ketika tahun 71 awal 70-an lah. Awal 70-an itu kan ada semua organisasi rakyat, buruh, wartawan, pengacara, semua hanya satu organisasi, termasuk guru, semuanya lah. Harus satu organisasi, dan itu supaya bisa dikendalikan oleh pemerintah. Nah, serikat-serikat buruh ini kemudian kayak petani ada serikat, bukan serikat ya, tapi HKTI, Kerukunan Tani Indonesia, buruh itu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, kemudian yang lain juga PGRI, ada macam-macam. Kalau hari ini kan kita bisa tahu ada organisasi buruh berbeda macam-macam, organisasi guru juga macam-macam, advokat macam-macam gitu. Sehingga kemudian dengan kondisi itu memang selama Orde Baru nyaris dibungkam lah soal gerakan buruh itu, perlawanan buruh itu tidak semasif pasca reformasi. Nah, dari tahun 90-an lah saya mulai bersama dengan kawan-kawan buruh, tepatnya sih sekitar tahun 94 itu mulai bersama dengan serikat buruh di perusahaan-perusahaan, walaupun dengan intimidasi ya, tapi perlawanan-perlawanan kecil terhadap soal upah, soal PHK segala macam itu kita lakukan di Lampung. Kalau di Indonesia saya kira lebih maju dari itu ya secara keseluruhan. Maka ada banyak, akhirnya hari ini itu serikat-serikat buruh itu terbagi dua. Ada yang bisa disetir oleh, bukan disetir lah, tapi lebih mendukung ke pemerintah, ada yang tidak pro. Jadi kebelah dua hal itu. Tapi ada juga yang posisi abu-abu, nyari aman aja, itu ada juga. Dan itu kita sadari yang itu, dan tidak dalam rangka menyalahkan kawan-kawan itu, ya sah-sah aja kan. Mau mendukung pemerintah atau tidak. Saya kebetulan di wilayah yang berbeda dengan kawan-kawan yang mendukung pemerintah, tidak dalam rangka untuk subversif atau, tapi lebih ke rekan buruh ini juga harus mengingatkan pemerintah harus diingatkan juga bahwa ada kewajiban negara yang diwakili oleh pemerintah dalam hari ini untuk lebih berpihak, lebih memperhatikan lah, kalau nggak mau berpihak,
lebih memperhatikan soal kesejahteraan rakyat. Kemudian kalau bicara soal buruh sendiri, di undang-undang itu kan buruh itu adalah orang yang menerima upah. Ketika buruh adalah orang yang menerima upah karena pekerjaannya, maka istilahnya itu bisa apa saja. Bisa buruh, bisa pekerja, bisa karyawan, atau pegawai, atau apalah. Ada buruh tetap, ada buruh harian lepas, ada buruh macam-macam, ada buruh borongan, segala macam. Nah, belakangan kemudian ada istilah baru lagi, buruh outsourcing yang bekerja pada pihak ketiga gitu. Yang semakin banyak itu sekarang. Dan itu semakin banyak, dan itu memang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun nomor 13 tahun 2003. Itu yang sebenarnya memberatkan sistem kerja di Indonesia hari ini, sehingga ya itu juga banyak terjadi di, bahkan yang saya tahu itu di yayasan-yayasan Katolik gitu, itu juga melakukan itu, mempekerjakan orang lain tidak. Dan saya kira dengan sistem outsourcing. Ya, sistem outsourcing itu karena dia nggak akan pusing ngomong soal PHK, pesangon segala macam. Dan itu jelas siapa yang dirugikan. Ya, jelas yang dirugikan itu adalah buruh. Nah, kita sebenarnya lebih, nah, kenapa kemudian di Lampung saya kira lebih masifnya memang pasca reformasi itu lebih masif. Serikat buruh menjadi bisa mendaftar, dicatat di Disnaker. Karena kalau tidak tercatat ini juga dibilang ilegal gitu. Maka sebenarnya serikat buruh itu diakui oleh negara keberadaannya. Nah, soal media saya kira ada banyak hal yang harus ditolong oleh buruh. Buruh itu memang seringkali dicap orang-orang yang bodoh, tidak terpelajar, tidak sekolah, nggak makan bangku sekolahan, ngertinya kerja kasar gitu. Itu buruh. Pokoknya kalau mau lebih bagus ya ngomongnya pekerja itu, padahal sama aja esensinya. Untuk karyawan lebih keren gitu. Yang pakai baju-baju rapi itu karyawan. Kalau yang buruh itu dianggapnya yang pakai baju kaos, lupuk gitu. Padahal enggak juga, sebenarnya sama saja statusnya. Karena nasibnya sama saja. Toh juga buruh itu dengan gaji yang enggak seberapa harus bayar kena PPN 12%, kena potong iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, belum lagi ada potongan yang baru, potongan tapera, tabungan perumahan rakyat yang nggak penting-penting banget gitu kan untuk buruh itu, karena itu entah kapan kita akan dapat gilirannya, karena itu juga harus 4 juta. Dan untuk di Lampung saya kira nggak mungkin orang akan dapat gaji itu, karena UMP-nya aja cuma 2.700.000 sehingga nggak sampai 4 juta. Itu pun banyak yang nggak terima jumlah itu. Nah, itu banyak yang nggak terima seperti itu. Saya kira kawan-kawan yang di ini juga ngerasakan seperti itu. Belum buruh itu kan bukan cuma di pabrik, tapi juga di toko-toko, di mall, di macam-macam itu juga sebenarnya buruh juga. Memang tidak terorganisir. Sementara kawan-kawan yang terorganisir, yang buat serikat itu kan seringkali dicap yang jelek lah gitu. Tukang bikin macet, tukang bikin apa gitu. Tapi giliran gaji naik ya seneng-seneng aja kan semuanya gitu kan. UMP naik juga semua yang nggak ikut demo juga ikut naik kan. Nggak. Dan kita nggak bisa ngelarang itu. Paling tidak ya jadi bagian ibadah lah menurut saya gitu aja. Ya bagian apa ya berguna untuk orang lain, saya kira itu yang kita perjuangkan. Dan saya kira di buruh juga beberapa kawan itu yang outsourcing, yang apa itu sebenarnya banyak juga yang sarjana. Bisa dicek di pegawai-pegawai outsourcingnya PLN misalnya, contoh aja, satu contoh. Tukang potong rumput di PLT Utarahan itu, yang anggota saya itu sarjana. Sarjana hukum, dia kerjaannya karena nggak dapat pekerjaan di tempat yang lain gitu, dia harus jadi tukang potong rumput, tukang ketik di staf di PLTU. Bahkan ada yang dari pelayanan teknik misalnya, dia manjat-manjat setrum itu, dan kalau ada gangguan gitu. Nah itu sarjana. Jadi kalau ngomong apa sih kualitas terdidik dan tidak terdidik itu hanya sekolahan, maka salah kalau ngomong buruh itu orang-orang yang tidak makan bangku sekolahan. Kawan-kawan itu banyak sarjana, tapi memang karena bukan nasib saya kira, tapi memang negara tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan yang lebih layak untuk kawan-kawan ini, sehingga kemudian
bekerja di tempat itu. Nah, inilah kemudian ketika ini berserikat, kita belajar bersama, belajar tentang undang-undang, belajar tentang hak-hak buruh, belajar tentang hak-hak sebagai warga negara. Kemudian ketika negara juga tidak berubah-berubah menjadi perhatian terhadap buruh, terhadap rakyat, terhadap petani, terhadap nelayan, terhadap masyarakat miskin kota, mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus meneriakan itu, misalnya soal kesehatan, kesehatan gratis, pendidikan gratis, yang ternyata semuanya tidak ada yang gratis. Iuran kita masih bayar, uang sekolah ternyata yang katanya gratis sampai SMA juga masih. Yang lain, nah sekira termasuk untuk punya rumah, termasuk untuk beli baju, beli macam-macam itu juga. Iya. Kelayakan hidup Ya, gitu ya. kelayakan hidup itu masih. Oke, Mas Joko. Lanjut ke Mas Valen ya. Kalau tadi dikisahkan dari tahun 1900-an awal dengan situasi seperti itu, rupanya sampai sekarang pun keprihatinan itu masih ada. Dan salah satu yang disebutkan oleh Mas Joko tadi itu soal kebijakan pemerintah atau keterpihakan negara. Nah, bagaimana Mas Valen menanggapi hal itu? Iya. Terima kasih Mbak Yuli. Nah, kalau kita bicara soal buruh itu kan tidak melulu hanya bicara satu orang. Bicara buruh itu bicara soal kehidupan. Karena ini menyangkut kehidupan sosial masyarakat juga. Gitu. Buruh itu punya anak, punya suami, punya istri. Gitu kan. Nah kemudian sejak tahun 1800-an itu Gereja Katolik sebenarnya sudah bicara soal perburuhan melalui Rerum Novarum gitu ya. Ada dokumen ASG yang pertama tentang Rerum Novarum itu sudah bicara soal perburuhan. Nah, yang diangkat apa? Yang diangkat dari Rerum Novarum itu adalah harkat martabat manusia. Gitu. Ketika munculnya revolusi industri pada saat itu begitu kan. Jadi bukan hanya sekedar ngomong upah gitu. Bukan hanya sekedar ngomong upah, tetapi memang ini ada aspek kehidupan yang memang di situ juga menyangkut tentang hak-hak manusia untuk hidup. Nah, artinya ini juga yang sampai saat ini masih relevan. Dari saat 1800-an Gereja Katolik sudah bicara soal perburuhan, sampai saat ini isunya masih sama. Soal upah murah, soal ketidakadilan, gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga harus teman-teman serikat khususnya Gereja Katolik yang memang sejak awal bicara itu memahami ini. Gitu. Nah, bagaimana terus kemudian kita menyikapi di Indonesia ini ya khususnya. Kalau kita lihat kan isunya baik nasional maupun lokal hampir sama. Pertama, kesejahteraan. Kemudian apalagi yang baru-baru dihadapi oleh kawan-kawan buruh itu PHK gitu kan, PHK massal sekarang ini kan mengancam di semua lini gitu. Nah, terus kemudian juga tentang keadilan teman-teman buruh ini juga masih sangat relevan sekali. Kita teman-teman serikat itu berjuang sampai saat ini karena memang nasibnya belum mendapatkan keadilan. Ketika teman-teman berteriak, apakah pemerintah posisinya memperhatikan itu? Nah, ini yang kemudian juga yang harus saya apresiasi juga bahwa teman-teman buruh mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan ada 21 pasal yang dicabut, yang kemudian ini akhirnya kembali kepada Undang-Undang 13 2003 ya Mas ya. Nah, artinya ini satu perjuangan buruh yang tidak sia-sia selama ini begitu. Nah, ini tinggal bagaimana teman-teman buruh nanti melakukan mengawal pembentukan undang-undang yang baru. Saya kira pemerintah juga harus melibatkan mendengar suara-suara dari serikat buruh, teman-teman buruh yang memang ini berkaitan dengan nasib mereka. Karena ini juga berkaitan dengan masa depan anak-anak mereka juga, anak-anak para buruh gitu. Ketika hanya begini-begini saja, oke, misalnya ada program pendidikan gratis. Tetapi apakah mampu kemudian setelah sampai di tingkatan SMA mau kuliah? Bayangkan saja sekarang untuk kuliah saja
biayanya cukup tinggi gitu kan. Bahkan sempat adik-adik mahasiswa itu kan demo soal uang itu. Uang kuliah tunggal. Nah, UKT gitu kan. Nah, karena memang sangat tinggi sekali, apalagi ini nanti teman-teman buruh dengan upah 2 juta sekian, 2.700.000 yang notabene itu harusnya adalah upah untuk pekerja 0 tahun lajang, tapi masih diterapkan mereka yang sudah punya suami, punya istri, kebutuhan hidupnya ya hanya bertambah. Apalagi terkait dengan isu ekonomi dari Amerika soal impor, ini kan berdampak luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Ini berdampak kepada ekonomi kawan-kawan buruh begitu. Nah, saya kira itu posisinya saat ini. Di Lampung juga banyak teman-teman buruh yang menghadapi situasi sosial PHK, isu outsourcing gitu kan. Walaupun sebenarnya memang isu outsourcing ini ya sudah sangat lama sekali, dan kalau tidak salah saya ingat dulu ketika saya mengambil tesis tentang outsourcing itu, outsourcing ini sudah ada sejak zaman kerajaan juga. Jadi pada saat itu ketika ada suatu kerajaan itu mau perang, itu bisa menyewa prajurit dari kerajaan lain gitu. Nah, sebenarnya itu awal-awalnya kan. Artinya ini outsourcing juga nih. Yang dikorbankan siapa ketika mati? Ya prajurit itu. Nah, dalam posisi sekarang yang outsourcing sekarang, tidak ada kepastian kerja, terus kemudian juga tidak ada jaminan yang misalnya PHK dan sebagainya. Ini kan tidak ada jaminan teman-teman yang di outsourcing. Nah, saya kira itu situasi antara Nasional dengan Lampung hampir sama. Yang kemudian besok mungkin teman-teman tanggal 1 Mei 2025 ini akan menyuarakan itu. Ya, semoga bisa didengar lah begitu. Karena saya dengar juga besok Pak Prabowo akan hadir itu di Monas. Gitu. Mudah-mudahan setelah dulu Soekarno juga bersama kawan-kawan buruh, sekarang Prabowo semenjak ini kan belum ada presiden yang mau bersama-sama dengan buruh. Mudah-mudahan lah Pak Prabowo bisa mendengarkan itu langsung dari teman-teman buruh sendiri. Mungkin itu, Mbak. Rupanya perjuangan memang masih panjang, Sobat. Dan kebetulan nih karena Mas Joko ada dalam gerakan Serikat Buruh, atau bagaimana kekuatan Serikat Buruh saat ini di Indonesia? Apakah Serikat Buruh masih menjadi bagian strategis yang bisa mendesakkan khususnya juga kebijakan-kebijakan yang pro rakyat semacam ini? Iya. Sebenarnya serikat buruh di Indonesia itu kan macam-macam. Ada serikat buruh dulu, ini kan warisan dari zaman Soeharto, dari Orde Baru lah, warisan Orde Baru, bahwa semua organisasi itu satu payung, tidak boleh berbeda, sehingga patuh terhadap pemerintah. Itu kepentingan pemerintah waktu itu. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Ternyata masih ada serikat-serikat buruh yang ya mengamini aja apapun yang menjadi putusan pemerintah. Walaupun ada lah pura-puranya mereka rapat gitu. Ada viral-viralnya dikit lah gitu, sosok marah. Tapi pada akhirnya juga tidak terjadi apa-apa karena mereka sebenarnya patuh pada itu. Tapi juga ada serikat buruh yang memang pada posisi yang juga berani berlawan terhadap keputusan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang memang tidak berpihak pada rakyat juga mulai ini. Bahkan kemudian hari ini kan memang dengan kesadaran, dengan perlakuan yang menindas ini, perlakuan negara yang menindas terhadap buruh, akhirnya buruh kan belajar banyak. Belajar banyak bukan hanya soal upah. Ternyata bukan cuma upah yang membuat kita bisa sejahtera, tapi juga soal jaminan sosial. Ada kepastian jaminan sosial saja, kita pasti walaupun misalnya PHK terus jadi kerja serabutan, itu masih akan sejahtera kalau negara memberikan jaminan kesejahteraan soal itu. Bukan pilih-pilih, kesejahteraan itu harusnya punya hak semua warga negara apa. Nah, dengan pada kondisi hari itu kan kita mengajarkan kita dan belajar lewat diskusi yang panjang. Jadi kalau ngomong buruh jangan ngomong kamu baru kemarin, enggak. Kita perjuangannya dari sebelum Indonesia merdeka. Kita juga belajar, kita baca sejarah sehingga akhirnya kita tahu yang harus dilakukan bukan hanya soal
ngomong upah minimum provinsi. UMK UMP itu hari ini kita duduk diem aja itu naik kok. Tapi kan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak menjadi manusia. Kenapa besok kita akan suarakan ada standarisasi upah nasional itu, sehingga kita akan ada berbeda juga. Ada harapan menjadi apapun sebagai warga negara ini, termasuk menjadi buruh, menjadi pekerja, menjadi karyawan, itu juga bisa sejahtera. Bukan menjadi kelas kayak strata sosial, kalau jabatannya buruh, karyawan swasta itu warga kelas 2 di Indonesia ini gitu. Dengan kita merasa seperti itu. Wah, kalau kita demo itu warga kelas 2 lah, kelas rendahan lah gitu. Nah, harapannya sih kemudian ada perubahan cara pandang lah melihat buruh ini. Buruh ini kami tuh berjuang bersama-sama dengan yang lain, menolak penggusuran, kita ikut bicara soal bagaimana kuliah gratis. Kenapa anak-anak kita juga bayar mahal hari ini untuk kuliah. Buruh itu nggak akan mungkin untuk mengkuliahkan anaknya kalau masih sistem pendidikannya masih seperti ini. Kenapa kita juga teriak soal itu? Loh, saya punya anak yang kuliah, ada yang satu kuliah, ada satu mau kuliah. Itu kan dengan biaya yang tinggi. Kalau kita berjuang soal sistem pendidikan yang murah itu, syukur gratis seperti janji Presiden Prabowo ketika kampanye sama perguruan tinggi, pasti kan lebih mudah lah saya sebagai orang tua untuk mau gajinya berapa gitu. Hari ini saya cuma UMP gitu, dibayar UMP aja. Mau protes, ya daripada nggak dapat hari ini kan gitu. Nah, banyak orang termasuk pimpinan kita itu ngomong, sudahlah yang penting kerja hari ini gitu. Yang rela, yang ikhlas. Ini bukan soal ikhlas nggak ikhlas, ini soal hak. Saya tetap Katolik sampai hari ini gitu. Dan saya selalu minta bantuan Tuhan, tapi kan nggak cukup juga gitu. Mau teriak terus, Tuhan ini gajinya kok nggak naik-naik, Tuhan ini kok sekolah mahal. Kalau nggak teriak juga ke pemerintah, ternyata nggak berubah Tuhan. Saya kadang-kadang ngaku dosa juga itu. Tuhan kita Tuhan yang manusiawi. Oh, iya, karena saya tahu bahwa Tuhan itu kawan saya gitu, yang melindungi saya selama ini. Jadi, wah Tuhan pokoknya saya mau ngelawan dulu hari ini. Ya ngelawan aja gitu kan. Mas Valen, melanjutkan ini. Apa yang diserukan oleh Serikat Buruh gitu kan, itu kan konsisten kan, setiap kali juga ditambahkan dengan isu-isu baru terkait dengan keadilan sosial. Nah, idealnya sebenarnya siapa yang harusnya mensupport gerakan-gerakan ini? Wah, pemuda Katolik, Mbak. Belum pernah ngomong soal itu. Ini makanya harus karena juga saya masih sering melihat orang pun memandang, masyarakat umum memandang ketika ada demo yang dilakukan oleh buruh itu pandangannya nggak semuanya positif, memberikan Tapi dukungan. kalau gaji naik, upahnya naik, senang. Untuk buruh kemarin demo ya gitu. Itu, Mas Valen. Siapa yang seharusnya support ya memang semua elemen harusnya organisasi-organisasi khususnya tadi misalnya OKP ya, itu juga harusnya support di situ. Tetapi juga tidak selesai sampai di situ, artinya juga kita juga harus mendorong dewan-dewan perwakilan rakyat ini itu juga harus bicara yang sama. Karena mereka pembuat kebijakan. Legislasi ada di mereka. Nah, inilah yang kemudian serikat buruh juga teman-teman buruh bisa masuk ke ranah situ juga saya kira Mas. Karena kalau kita bicaranya buruh itu kan politik sekali gitu. Semua kebijakannya itu kebijakan politik, mulai dari upah, kesejahteraan, PHK, semua itu kan politik tuh, produk-produk politik yang digunakan. Nah, inilah yang kemudian juga saya kira teman-teman serikat buruh atau aktivis-aktivis buruh juga masuk ke dalam sistem itu. Mungkin bisa lintas partai atau juga teman-teman yang digandeng dengan teman-teman dari organisasi-organisasi yang memang konsentrasi di perburuhan. Bukan hanya di partai, misalnya partai buruh saja. Ketika partai buruh hanya satu partai katakanlah misalnya, ini juga tidak akan mampu untuk menguasai parlemen gitu. Tetapi ketika memang nanti ada di teman-teman aktivis buruh atau teman-teman serikat buruh kayak Mas Joko dan kawan-kawan itu bisa masuk di dalam sistem, harusnya ini bisa menjadi gerakan bersama dari lintas partai, sudah satu pemikiran gitu, satu pemahaman. Nah, saya kira menggandeng juga organisasi-organisasi keagamaan mungkin ya untuk mulai berbicara soal itu juga. Gitu. Selain teman-teman dari
gerakan kepemudaan, serikat, satu pemahaman. Mungkin juga perlu juga kita bicara dengan organisasi pengusaha supaya memahami bahwa buruh ini bukan hanya dieksploitasi tenaganya saja, tetapi ketika mereka mempekerjakan ini aset, bukan sebatas untuk alat produksi, tetapi ya buruh ini adalah manusia yang harus dimanusiakan. Gitu. Di awal tadi kalau misalnya mau mendorong ada penggiat dari serikat masuk juga di legislasi gitu, peluangnya seberapa besar itu untuk situasi politik sekarang ini nih? Ya ini memang menjadi tantangan sendiri sebenarnya. Apakah teman-teman serikat, teman-teman yang peduli buruh ini mau tidak masuk ke ranah itu? Bukan soal mau tidak aja kan? Nah itu. Ya, jadi kalau masuk di wilayah itu saya kira gitu. Ada beberapa kawan-kawan kita yang ada di parlemen yang juga terikat oleh kepentingan partainya. Nah itu. Dan kalau ngomong legislasi itu hanya ada di DPR RI. DPRD itu bukan legislasi karena dia Forkompinda dia. Ikut bagian dari penindas rakyat sebenarnya gitu. Jadi kalau cuma jadi DPRD provinsi apa kabupaten itu jadi penindas apa-apa juga. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, gitu. Bisa melakukan perubahan itu hanya ada di DPR RI. Ada beberapa kawan-kawan lah di DPR itu yang mau juga bicara soal persoalan buruh. Ada kawan-kawan kita juga yang kemudian kerja jadi stafnya menteri apa gitu. Ya sering kita manfaatkan untuk memasukkan ide-ide gagasan kita melalui mereka. Hanya memang karena bukan penguasanya mereka, sehingga juga kawan-kawan kan juga punya keterbatasan untuk melakukan itu. Kenapa kemudian kita juga mensupport melalui gerakan di jalanan? Itu karena memang tidak cukup mampu kawan-kawan yang berjuang di parlemen maupun di pemerintahan itu untuk mempengaruhi perubahan secara gradual, secara menyeluruh perubahan yang harus terjadi di Indonesia itu. Karena hadap-hadapannya kan bukan cuma soal siap, ada nggak yang mau? Saya kira semua mau, tapi nggak berani. Lebih ke nggak beraninya. Modalnya nggak kuat juga. Ya bukan kawan-kawan mau masuk gitu nggak. Mau banyak yang mau. Tapi yang kawan-kawan udah duduk juga butuh keberanian yang luar biasa untuk memperjuangkan hak rakyat itulah. Dan itu nggak semua memang punya seperti, ada beberapa lah kita bisa lihat itu. Di banyak partai itu ada, di masing-masing partai itu ada, tapi pasti dia tidak akan konsisten satu hal saja, tapi juga pada persoalan kepentingan partainya juga melakukan itu. Nah, itu yang sebenarnya kalau di buruh kan sebenarnya ada beberapa yang kita coba dukung lah, walaupun mungkin saya tidak terlibat di partai politik, tapi mendukung apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di partai politik. Saya sadar bahwa kepentingan untuk perebutan di sistem politik yang liberal seperti hari ini, yang semua membutuhkan dana politik yang luar biasa besar. Padahal kalau mau menang itu ya harus pakai segala macam cara, yang penting menang gitu. Kalau udah menang tinggal, kalau kemarin curang yang ngaku dosa kan. Kalau sebagai orang Katolik kan dimaafkan ya, kayak gitu. Nah persoalannya untuk masuk ke situ kan juga jadi persoalan yang luar biasa. Nah itu, makanya saya tadi selalu memberikan kecurigaan pada situasi politik di Indonesia itu, apakah cukup memberikan dukungan untuk memungkinkan hal seperti itu. Tapi memang kesadaran itu kan nggak bisa ini ya. Setidaknya kalau memang tidak setuju gitu pada sebuah perjuangan yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan buruh itu, ya setidak-tidaknya jangan nyinyir lah gitu. Nggak ngomong yang buruk atau malah, woi kamu dibayar berapa? Sini loh, tak kasih tahu yang bayar siapa gitu kan. Ayo ikut gitu, terlibat. Jangan cuma ngelihat dari jauh, diskusi lah. Jangan cuma berani komen-komen saja gitu di medsos, tapi ketika diajak diskusi nggak berani gitu. Atau nggak dukung nggak apa-apa kalau kita gitu. Kita sadar benar bahwa ini berat perjuangan. Ngomong soal, karena ketika kita ngomong soal kesejahteraan, selip-selipnya kita dibilang komunis kan gitu. Padahal itu ada di Undang-Undang Dasar 45, apapun yang di amandemen itu masih ada gitu. Tapi selip pasti kan akan ngomong seperti itu. Nah, itu bisa, kalau penguasa boleh, pasti akan bisa dia melakukan itu, memframing itu, wah ini komunis nih gitu. Padahal dan serikat buruh itu kan dekat dengan
wilayah yang seperti itu. Sehingga orang banyak kemudian anti bahwa ngomong buruh, wah komunis ini. Sekarang di negara komunis mana yang buruhnya nggak punya rumah? Saya tanya saja gitu kan. Cina, punya rumah semua buruhnya. Sejahtera. Kuba, punya rumah semua. Dokter dibiayai sekolah kuliah. Itu negara komunis. Nah, itu soal perbandingan. Bukan saya berarti saya ini ya mendukung komunis. Bukan saya nggak mau jadi komunis. Maksudnya persoalannya bahwa frame cara-cara menggiring cara berpikir masyarakat tentang gerakan buruh itu gerakan radikal, gerakan sesuatu, enggak kok. Kita itu bisa diskusi kok. Saya itu banyak selesaikan lebih banyak lewat perundingan dibandingkan lewat aksi-aksi. Tapi sekali lagi bahwa ya ketika berunding nggak ketemu ya harus ada lain dong. Kan kita ini posisinya kalah, perusahaan itu bisa kerjasama dengan pemerintah, dengan aparat keamanan, dengan media bisa dibayar segala macam. Sementara kita sendirian. Kalau kita nggak naikkan posisi tawarnya dengan cara-cara yang berbeda gitu, ya mereka nggak ditekan, kan gitu. Tadi sudah menyebut gereja Katolik. Kita mau masuk ke sana nih. Ada banyak dokumen yang dimiliki oleh gereja Katolik itu mengungkapkan kepeduliannya kepada situasi perburuhan, keterpihakannya pada buruh, bahkan dulu sering disebut sebagai bahwa buruh itu jantung hatinya gereja kayak gitu. Nah, sekarang saya mau nggotein nih Mas Valen dan Mas Joko. Sebenarnya nggak mau ngomporin gitu, tapi mau nggak mau memang harus ngomong tentang ini gitu. Realitanya yang saat ini terjadi, di mana sebenarnya gereja Katolik berada untuk seluruh situasi perburuhan yang ini masih mede, udah mau jatuh. Ya. Posisi gereja Katolik memang yang seharusnya sejak dulu ya, saya sampaikan tadi di awal, sejak 1800-an sudah bicara tentang perburuhan, tetapi fakta saat ini sangat sedikit sekali yang bicara soal itu untuk gereja Katolik sendiri. Bahkan mungkin maaf ini, para pastor-pastor kita juga jarang sekali bicara soal itu. Jangan-jangan nggak tahu kalau ada dokumen itu. Nah justru itu, sedangkan itu sejak tahun 1800-an kan, ya, saat Rerum Novarum kan, industri. Nah saat revolusi industri. Kemudian juga bahkan sejak saat itu yang saya baca misalnya dari Rerum Novarum ini 1891 dan Quadragesimo Anno itu 1931. Itu sudah bicara soal hak atas upah yang adil. Nah, itu sudah bicara soal itu. Kemudian hak atas kondisi kerja yang manusiawi. Kemudian hak untuk berserikat dan berorganisasi. Hak atas perlindungan sosial dan kesejahteraan. Artinya gereja Katolik itu sejak dulu itu sudah bicara soal itu. 1900-an itu. Iya, 1800-an. 1800-an. 1800-an sudah bicara itu. Tetapi posisi sekarang apakah ini para pastor kita memahami soal itu? Walaupun memang saya ada satu ini juga kebanggaan gitu, misalnya di Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang ini sudah ada di KKPPMP ini. Singkatannya Angelmen. Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau. Kepanjangan Mas kalau saya. Tapi lebih enak KKPPMP ya kan. Itu ada satu bidang yang berbicara soal perburuhan gitu. Saya bergabung bicara soal buruh ini kan sejak tahun 2009 ketika pada saat itu Suster Matea masih ada Romo Baron ya. Nah, kita bersama-sama dulu. Walaupun sekarang saya tidak konsisten seperti Mas Joko gitu. Tetapi dalam posisi kadang ya tetap saya memperhatikan itu. Kadang juga dengan kawan-kawan yang lain itu pola pendampingan kita tidak aksi Mas. Tetapi lebih kepada kita coba bagaimana ketika teman-teman ini di PHK apa yang harus kita lakukan. Jadi kita mendampingi lebih kepada hal-hal bagaimana teman-teman buruh kita ajak yuk untuk membuat misalnya entrepreneur, hal-hal seperti itulah gitu. Tidak aksi di jalan. Walaupun dulu saya sering juga aksi gitu ketika mahasiswa. Gitu. Nah, saya kira posisi gereja Katolik saat ini ya memang harus lebih gencar lagi bicara soal itu. Memang
yang harus diperhatikan juga bahwa jangan sampai kemudian ada frame bahwa gereja Katolik ini mendukung buruh, tidak mendukung pengusaha. Nah ini yang harus kita perhatikan juga, bahwa ini pastoral perburuhan ini tidak hanya bicara soal buruh saja, tetapi bagaimana hubungan buruh, pekerja, karyawan dengan pengusaha ini setara. Ambigu yang ke ASG. Tapi itu posisinya kan harus kita juga memahami tidak menyerang buruh, tidak menyerang perusahaan yang memang itu harusnya ketika memang perusahaan itu salah ya memang harus koreksi. Tetapi kita juga harus memberikan pemahaman kepada pengusaha bahwa pengusaha dengan buruh itu setara. Makanya antara pengusaha dengan buruh ya harus saling memahami kondisinya. Itulah yang disebut dengan kalau di ASG kan bicara perburuhan itu bicara buruh berarti bicara tentang martabat kemanusiaan. Bagaimana kita memartabatkan martabat manusia itu yang dijunjung tinggi. Gitu, saling memahami. Saya kira itu. Jadi sebenarnya secara kelembagaan sudah ada dan itu menjadi bagian, tapi ini saya langsung liriknya juga ke Mas Joko. Pasti Mas Joko juga bilang ini kurang gitu. Apa yang dibuat gitu. Yeah. Ayo Mas Joko, bersuaralah. Iya, saya baru dengerin. Baru ini. Kalau hari ini enggak, tapi beberapa waktu yang lalu Mas Valen cerita soal komisi yang saya sulit kepanjangannya itu, yang saya nggak ngerti apa yang dilakukan gitu. Tapi dengan Suster Matea saya cukup dekat. Dan Suster Matea ini cukup dikenal oleh banyak kawan-kawan saya, baik itu di Jakarta, di Tangerang. Semua terkesan dengan Suster Matea. Bukan soal karitatifnya, tapi bagaimana setia pada mendampingi kawan-kawan yang sedang berjuang, memogokkan segala macam gitu. Nah kalau tadi di bagian akhir Mas Valen bilang ngurusi yang PHK aja ngapain, bukan ngurus buruh itu. Buruh itu pangkat terakhir PHK. Jadi kalau yang diurus oleh gereja Katolik itu hanya yang sudah di PHK dengan gereja karitatif, oke, entrepreneur lah. Kalau nggak kerja itu nggak mati nggak kamu kalau kalau nggak kerja di pabrik itu, bukan itu justru. Ya kalau itu salah, udah selip, udah terlambat gitu. Karena pangkat terakhir dari buruh itu ya PHK. Jadi kalau bicarain setelah di PHK, ya kamu nggak perlu buat komisi, langsung aja di Komsos atau langsung ketemu dengan LDA, sama YPSK gitu, itu aja langsung, nggak usah buat komisi tersendiri. Jadi harusnya seperti apa gereja bisa ikut, kalau sekarang anggap saja misalnya Keuskupan Tanjung Karang itu sedang memulai lagi pastoral perburuhan. Jadi sempat ada jeda ya sekian lama, kemudian tahun lalu ketika Monsinyur Afin mempromulgasikan statuta itu di salah satu bidang yang ada di bawahnya Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau itu ada bidang perburuhan. Ini biar menjadi juga masukan bagi kita semua, apalagi Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang, supaya nanti memperkuat pastoral perburuhan ini harusnya kemana? Iya. Sebenarnya gini, ada dua hal yang bisa dilakukan. Setidaknya, kalau mau, ada banyak warga Katolik itu yang jadi pengusaha. Setidaknya gereja juga mengingatkan pengusaha-pengusaha Katolik itu untuk tidak memperlakukan buruh itu seperti budak gitu. Ya, dibayar secukupnya, cukup makan. Apa bedanya dengan budak zaman lalu yang dia cukup tempat untuk tidur, cukup untuk makan, cukup sehat kalau sakit diobatin. Hari ini tuh kejadiannya sebenarnya sama jumlahnya, hanya bedanya dalam bentuk uang. Tapi itu hanya cukup untuk tidur nggak layak, makan nggak kenyang gitu, dengan pakaian ala kadarnya. Kalau dia mau kaya ya dia pinjol gitu. Nah itu yang sebenarnya terjadi hari ini, sehingga dan jangan lupa bahwa buruh itu kan kos produksi ya. Tidak pernah ada, bahkan di perusahaan yang pemiliknya itu Katolik, itu bagi hasil, bagi keuntungan itu. Sekali-sekali kayak bantu keuntungan. Yang orang kerja nih, dia cuma ngasih duit, ngelola segala macam, tapi
tidak pernah membagi hasil keuntungan itu berapa persennya memang diperuntukkan untuk buruh. Malah diperuntukkan untuk pihak ketiga gitu, yang nggak ada hubungannya dengan proses produksi itu. Misalnya CSR-nya. Loh, kenapa nggak CSR-nya dikembalikan ke kawan-kawan yang jadi karyawan, yang jadi buruhnya seperti itu? Kan ini bisa lebih menarik. Kemudian untuk ke buruhnya, paling tidak ya diberi pendidikan buruhnya yang terutama yang Katolik ya. Yang Katolik atau nggak Katolik terserah. Tapi ada banyak perusahaan, ada banyak buruh, ada serikat buruh yang tidak memberikan pendidikan hukum, pendidikan undang-undang ketenagakerjaan terhadap anggotanya. Nah, kebetulan kami itu ada proses yang wajib diikuti oleh seluruh anggota, pemahaman tentang hak-hak dasar buruh, kebebasan berserikat, kalau trik-trik advokasi, bagaimana memperjuangkan haknya, di tingkat perusahaan seperti apa, di tingkat kalau memang di perusahaan tidak berhasil itu lanjutannya seperti apa, itu kita ajarkan, bukan hanya dikuasai oleh pengurus. Sehingga saya bisa di mana saja posisinya, seperti kemarin kejadian saya harus ikut beberapa pertemuan di Bandung, kawan-kawan berjuang di Kalianda, jalan aja. Kenapa? Karena memang ada pendidikan sebelumnya, ada pelatihan advokasi. Nah, saya kira hal-hal yang seperti itu yang lebih berguna daripada ngomong soal entrepreneur. Lo kasih modal aja, nggak usah ngomong pakai bentuk-bentuk komisi yang sulit panjang-panjang itu. Kalau targetnya cuma korban PHK gitu. Kalau ngomong perburuan tapi ngomongin korban PHK, bukan itu. Buruh itu justru harus lebih banyak lagi. Dan saya selalu sampaikan ke kawan-kawan, selama you tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan tindak pidana, patuh terhadap aturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama antara buruh dengan ini, kerja aja, target sampai. Kerja, jangan malas-malas kerja itu. Tetapi ketika hak kamu dilanggar, mari kita berjuang. Kalau kemudian negara ini ternyata juga melanggar hak kita, hak untuk hidup, hak untuk dapat makan, hak untuk dapat sekolah gratis, dapat pelayanan kesehatan enggak, ya mari kita perjuangkan. Karena berapapun kamu gajian, akan habis itu untuk berobat, akan habis itu untuk biaya sekolah anak, akan habis untuk bangun rumah yang layak aja lah rumah, jangan kayak kandang kambing gitu. Itu berat. Di Lampung mungkin nggak terlalu banyak lah buruh yang ngontrak. Tapi kalau anggota saya kebetulan ketika saya berada di nasional gitu, di konfederasi itu, saya lihat kawan-kawan bagaimana Tangerang itu sudah 20 tahun masih ngontrak. Di Jakarta, di Surabaya, di banyak tempat itu seperti itu. Nah, kalau di Lampung, di Sumatera Selatan, di Bengkulu mungkin lebih mudah lah, karena masih punya rumah, warisan orang tuanya masih ada gitu. Walaupun rumahnya mungkin tidak bagus-bagus sama, tapi punya rumah sendiri. Tapi kalau di Jawa, sudahlah, Jabodetabek apalagi. Kalau penduduk asli lebih berat lagi. Kalau dia perantauan, ya dia akan bangun rumahnya di rumah, bukan di tempat kerja. Maka dia akan kontrak terus. Kalau cukup beli tanah di Jawa, tanahnya udah tinggal segitu-gitu aja, nggak nambah, penduduknya nambah kan gitu. Nah, itu yang terjadi hari ini. Maka kita juga melakukan pelatihan bukan hanya anggota buruhnya, tapi juga keluarganya. Bisa jadi kan kemudian programnya, misalnya kalau Gereja Katolik mau peduli juga bukan cuma buruh tapi juga keluarganya, apakah istrinya atau suaminya atau anaknya, seperti itu. Hingga ngomong soal keadilan, ngomong soal kesejahteraan itu ya harus diperjuangkan bersama. Jangan cuma jadi tulisan setiap tahun. Ngeri kali kan, Ardes tahun ini kan tahunnya kan gitu. Ada Sarko Supantajung Karang. Ketika ngomong keadilan ini, yang dia ngomong bagi-bagi sembako ketika banjir. Kalau Mbak Yuli mungkin ikut sekarang pernah materi di pembekalan APP kemarin gitu. Bisa dibaca hasil APP dari satu. Hasilnya apa? Enggak ada tuh ngomong soal keadilan di semua ini. Saya yakin itu. Kalau enggak, kita bisa cek bersama hasilnya apa di APP. Ada, itu di Puspos ada catatannya. Ya, bisa dicek. Mungkin tidak semua ngirim, tapi dari beberapa itu bisa dicek. Ketika kita diminta terlibat, orang Katolik itu bantu. Mau orang putus sekolah, ayo. Tapi kalau ngomong soal keadilan, yang berhadapan langsung dengan
perubahan sistem negara ini. Belum sampai. Wih, itu jauh-jauh, coy. Jauh. Nah, itu yang memang sampai di tingkat terkecil di lingkungan. Ya saya nggak berani bicara soal itu. Kenapa? Nanti dibilang saya nggak Katolik. Takut juga. Nah, karena itu kan harus menyesuaikan toh. Harus menyesuaikan yang diajak audiennya siapa. Kan gitu. Nah, Mas Valen, lanjutin berarti ya apa yang tadi udah disampaikan. Kalau mau sampai pada pastoral perburuan yang ideal, yang memang seharusnya sampai pada keadilan sosial itu, apa yang seharusnya ada? Misalnya kalau sekarang itu dimasukkan di Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau yang memang baru memulai lagi dengan prioritas yang sekarang ini dilakukan dan sebagainya. Apa yang seharusnya ada? Ini kita ngomong soal ideal aja dulu. Iya, ya memang kita harus punya satu gerakan bersama, satu komunitas yang memang ini punya pemahaman yang sama soal pastoral perburuhan. Sering digaungkan juga gitu, supaya yang bicara soal perburuhan di Gereja Katolik bukan hanya itu saja. Faktanya juga sebagian besar saya kira umat Katolik juga kita ya karyawan kalau tidak mau disebut buruh, Mas. Gitu. Walaupun di dalam undang-undang perburuan ya mereka buruh itu juga masuk. Gitu kan. Nah, inilah yang kemudian juga mungkin dari para romo, para pastor itu juga mulai berbicara soal itu. Nah, di KKPPMP tadi yang saya sampaikan, Mas Joko, itu bukan hanya ketika PHK, terus kemudian kita baru lakukan pendampingan, tidak, tetapi dalam proses teman-teman yang masih bekerja untuk yang mudah-mudahan tidak sampai di situ, tetapi ketika memang terjadi gitu ya, sudah punya modal untuk usaha, untuk berjalan usahanya. Itu untuk menambah-nambah lah ya, mungkin tidak besar. Diversifikasi sumber penghasilan gitu ya. Artinya tidak kita menunggu PHK baru kita didik, tidak. Tapi teman-teman yang sudah masih bekerja, kita coba yuk bicara soal apa sih peluang-peluang, tantangan-tantangan teman-teman saat ini. Gitu. Jadi mungkin melalui transformasi digital saat ini tidak sesulit dulu ketika mau usaha. Mungkin kita bisa jadi reseller, kita bisa berbuat hal mencari tambahan-tambahan melalui media sosial seperti apa. Nah, itu juga yang kita coba untuk itu. Supaya teman-teman ini punya tambahan. Nah, saya kira itu, Mbak. Oke. Bagian akhir masing-masing mesti bicara apa sebenarnya harapan-harapan. Siapa tahu masih ada pesan-pesan yang memang harus disampaikan khususnya pada event Hari Buruh tahun 2025 ini. Mau siapa dulu? Mas. Iya, saya kira kalau harapannya ke negara ini ya, ke pemerintah terutama, ya lebih nggak yakin juga sih, tapi oke lah. Walaupun nggak yakin, tapi optimis. paling tidak melalui sebuah perjuangan yang tidak boleh berhenti, terus menerus. Ada banyak pihak yang harus diajak bicara, harus banyak yang harus ditekan bahwa harus terbuka matanya tentang bahwa ini soal buruh. Kenapa setiap buruh itu lebih banyak kesannya kalau buruh itu hanya boleh ngomong soal buruh. Ketika buruh ngomong soal persoalan-persoalan rakyat secara menyeluruh itu selalu dibilang radikal, selalu dibilang yang berbeda. Paling tidak ketika buruh bicara soal kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya itu harusnya juga dilakukan oleh petani, oleh yang lain. Nah, pada media ini saya kira kami berharap nggak apa-apa lah nggak didengarkan gitu. Tapi kami akan selalu mengingatkan ke pemerintah, ke penguasa bahwa ada kami masih di Republik ini yang akan teriak tentang negara ini harus adil, negara rakyat itu harus sejahtera. Kami juga melakukan besok itu ada bakti sosial untuk kawan-kawan korban banjir. Apa yang kami lakukan ketika pandemi yang lalu, rakyat bantu rakyat itu kami lakukan lagi hari ini. Mungkin tidak banyak, tidak semua RT kita mampulah di Bandar Lampung ini, tapi paling tidak ada beberapa titik yang memang kita akan berikan sumbangan. Mungkin nggak besar, tapi paling tidak memberikan penghiburan lah bagi kawan-kawan ini. Nah, untuk Gereja Katolik saya kira saya cukup ada beberapa romo yang nggak miring-miring gitu kalau ngelihat saya.
Tapi dari 80-an ya, Romo ini berarti 90-an ya kita itu ya. Aduh, nggak tahu aku Sekitar sekarang itu lah, berapa. pokoknya 80-an yang mungkin. sekitar Yang di Lampung kan? berpuluh-puluhan Romo di Keuskupan Tanjung Karang ini, mau yang projo mau yang nggak projo itu, ya melihat rakyat sedang berjuang itu, ya didoain aja gitu loh, jangan dicinyirin. Ini Romo kok nyinyir gitu, kayak buzzer aja. Maaf ya Romo, saya nggak dosanya sama Romo, yang mau maafin aja. Emang ada banyak Romo yang juga Ya. mendukung apa yang terutama yang kenal dengan saya itu terus. Tapi kamu nggak usah masuk di pengurus nasi, nggak usah masuk gitu. Kamu udah di jalan aja gitu. Dan saya cukup senang dengan support yang seperti itu. Walaupun ya paling tidak kalau ke gereja bantu-bantu parkir jadilah gitu. Masih dihargai oleh kawan-kawan. Saya kira itu harapan saya ke gereja Katolik, mungkin lebih ke yang sifatnya bukan cuma karitatif gitu. Nah kalau karitatif itu ya apa bedanya kita dengan dinas sosial gitu, nggak penting banget. Keburu mati rakyat ini kan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Valen. Ya, saya ada dua. Satu berkaitan dengan untuk May Day. Saya mengapresiasi teman-teman serikat buruh yang besok berjuang untuk, karena ini bukan sekedar hanya memperingati, tetapi ada isu-isu manusia, harkat martabat yang dibawa oleh kawan-kawan serikat buruh. Nah ini selamat berjuang untuk teman-teman serikat buruh semua, tetap semangat, dan tentu walaupun ada penurunan dalam proses teman-teman serikat buruh yang konsisten, sekarang lebih tidak sebanyak dulu gitu. Nah, ini semoga teman-temannya masih konsisten, ini masih terus berjuang, berteriak terkait dengan hak-hak teman-teman sebagai teman-teman buruh. Terus kemudian terkait dengan gereja Katolik, KWI juga saat ini kan sudah ada, KKPPMP juga sudah ada di KWI. Nah kemudian ini juga saya kira harus menjadi gerakan nasional untuk seluruh keuskupan untuk bicara soal perburuhan. Kita dari teman-teman yang peduli terhadap pastoral perburuhan ini, kami siap untuk terlibat. Nanti ketika Mas Joko dan kawan-kawan serikat kami diajak untuk diskusi, kami siap dari keuskupan, karena kita bukan hanya bicara soal buruh Katolik saja, tetapi semua buruh terkait dengan hak-hak kesejahteraan semualah berkaitan dengan buruh, kami siap support. Apa yang bisa kami dampingi, saya kira kita bisa kolaborasi. Itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Joko, Mas Valen sudah Terima meluangkan waktu, dan mungkin ini tidak atau belum memenuhi keseluruhan dari apa yang harusnya disampaikan sebagai bagian dari pengetahuan maupun dorongan. Tapi sobat, situasi perburuhan kita masih seperti itu. Masih banyak persoalan yang dialami oleh kawan-kawan buruh, khususnya kelompok buruh yang paling rentan. Masih banyak kebijakan yang tidak pro buruh. Upah juga masih belum memenuhi kebutuhan hidup layak. Di manakah kita harusnya berada? Ini menjadi pilihan. Paling tidak ketika perjuangan ini sedang digulirkan oleh kawan-kawan kita, kita juga berada pada posisi yang sama dengan peran kita masing-masing. Semoga perbincangan ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu demi terwujudnya keadilan sosial dan kemanusiaan, serta pada akhirnya kesejahteraan umum. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini kayak mesti dilanjutkan Terima deh. kasih.